Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Diansa selaku eh, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan eh, proses siklus bisnis pengajian. Yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada flowchart proses bisnis siklus penggajian. Langsung ke narasi. Yang pertama itu dimulai dari pegawai. Nah, UKM ini akan menyiapkan data pegawai berbentuk dokumen secara dokumen fisik. Selanjutnya, pegawai nanti akan mengisi presensi kehadiran, kemudian menghasilkan dokumen presensi kehadiran. Pada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM memiliki dokumen data pegawai dan dokumen hasil presensi kehadiran pegawai. Langkah selanjutnya nanti pihak PSDM ini akan merekap presensi kehadiran pegawai yang akan menghasilkan dokumen rekap presensi kehadiran pegawai. Selanjutnya, setelah merekap data presensi kehadiran pegawai, maka PSDM ini akan membuat daftar gaji yang nantinya akan dikirimkan ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan akan menerima rekap presensi kehadiran pegawai dan daftar gaji pegawai dan dari Departemen PSDM. Berdasarkan dua dokumen tersebut, Departemen Keuangan nanti akan menghitung pajak penghasilan atau PPh satu dan potongan asuransi, kemudian membuat dokumen slip gaji. Dokumen slip gaji akan menjadi bukti untuk membuat laporan penggajian. Setelah dibuat laporan penggajian, slip gaji akan disimpan sebagai arsip di Departemen Keuangan dan dikirim ke manajer. Kemudian Departemen Keuangan nantinya menghasilkan dokumen laporan penggajian. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan untuk arsip Departemen Keuangan. Selanjutnya, manajer akan menerima dokumen slip gaji dan laporan penggajian dari Departemen Keuangan. Slip gaji akan dicek dan divalidasi secara manual dan akan menghasilkan dokumen slip gaji yang telah divalidasi. Lembar kedua akan disimpan sebagai arsip manajer, sedangkan lembar pertama akan dikirimkan ke Departemen PSDM. Laporan penggajian disimpan sebagai arsip manajer. Departemen PSDM akan menerima slip gaji yang telah divalidasi oleh manajer beserta uang tunai untuk para pegawai. Selanjutnya nantinya pegawai akan menerima slip gaji beserta uang tunai dari Departemen PSDM. Dengan demikian pegawai selesai menerima gaji dan upah. Untuk narasi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan dan asuransi, ketika Departemen Keuangan tadi menghitung pajak penghasilan PPh satu dan potongan asuransi, akan menghasilkan dokumen daftar PPh satu yang dipotong. Kemudian Departemen Keuangan membuat surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP yang kemudian dikirimkan ke bank. Pihak bank akan menerima dokumen SSP, kemudian dilakukan validasi SSP. Bank akan mencetak bukti penerimaan negara atau BPN. Selanjutnya, bank akan menyetor uang tersebut ke kas negara atau KPP setempat. Yang selanjutnya, Departemen Keuangan akan menerima BPN tersebut dan membuat dokumen SPT keluaran yang kemudian dijadikan sebagai acuan pembuatan dokumen bukti potong. Selanjutnya, bukti potong pajak penghasilan akan diserahkan kepada para pegawai. Maka selesai sudah flowchart siklus penggajian apabila gaji diterima tunai. Selanjutnya berikut ini beberapa diagram flowchart siklus penggajian apabila gaji diterima melalui transfer rekening bank. Selanjutnya ke narasi, flowchart siklus penggajian melalui transfer rekening bank. Yang pertama dimulai dari pegawai, UKM akan menyiapkan data pegawai berbentuk dokumen tadi. Selanjutnya pegawai akan mengisi presensi kehadiran dan akan menghasilkan dokumen presensi kehadiran. Lalu yang kedua pada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM memiliki dokumen data pegawai dan dokumen hasil presensi kehadiran pegawai. Langkah selanjutnya pihak PSDM ini akan merekap presensi kehadiran pegawai yang akan menghasilkan dokumen rekap presensi kehadiran pegawai. Selanjutnya, setelah merekap data presensi kehadiran pegawai tadi, maka PSDM nanti akan membuat daftar gaji yang nanti akan dikirimkan ke Departemen Keuangan. Lalu Departemen Keuangan akan menerima rekap presensi kehadiran pegawai dan daftar gaji pegawai dari Departemen PSDM. Berdasarkan dua dokumen tersebutlah Departemen Keuangan menghitung pajak penghasilan dan potongan asuransi yang kemudian dibuat dokumen slip gaji. Lalu dokumen slip gaji ini akan menjadi bukti untuk membuat laporan penggajian. Setelah dibuat laporan penggajian, slip gaji ini akan disimpan sebagai arsip di Departemen Keuangan
Keuangan dan dikirim ke manajer. Kemudian Departemen Keuangan menghasilkan dokumen laporan penggajian. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan untuk arsip Departemen Keuangan. Lalu selanjutnya manajer akan menerima dokumen slip gaji tersebut dan laporan penggajian dari Departemen Keuangan. Slip gaji akan dicek dan divalidasi secara manual dan akan menghasilkan dokumen slip gaji yang telah divalidasi. Lembar kedua akan disimpan sebagai arsip manajer, sedangkan lembar pertama akan dikirim ke pihak bank. Laporan penggajian disimpan sebagai arsip manajer. Bedanya dengan saat menerima tunai, bahwa kalau manajer slip gaji yang sudah divalidasi dikirim langsung ke bank. Nanti banknya akan menerima slip gaji yang telah divalidasi. Kemudian bank mentransfer gaji pegawai berdasarkan slip gaji ke rekening pegawai masing-masing dan nantinya akan menghasilkan bukti transfer gaji. Bukti transfer gaji ini dikirimkan ke Departemen Keuangan UKM. Departemen Keuangan nanti menerima bukti transfer gaji dari bank dan disimpan sebagai arsip dan dikirimkan ke Departemen PSDM. Departemen PSDM itu akan menerima bukti transfer gaji pegawai dan memberitahu pegawai. Maka pegawai akan mengecek rekening bank masing-masing dan penggajian pegawai sudah selesai. Untuk perhitungan dan pemotongan PPh dan asuransi, yang pertama itu ketika Departemen Keuangan menghitung PPh dan potongan asuransi akan menghasilkan dokumen daftar PPh 21 yang dipotong. Lalu kemudian Departemen Keuangan membuat surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP dan kemudian dikirim ke bank. Selanjutnya, pihak bank akan menerima dokumen SSP, kemudian dilakukan validasi SSP. Bank akan mencetak bukti penerimaan negara atau BPN yang selanjutnya bank akan menyetor uang tersebut ke kas negara atau kantor pelayanan pajak setempat. Lalu yang keempat, Departemen Keuangan itu akan menerima BPN dari bank dan membuat dokumen SPT keluar yang kemudian dijadikan sebagai acuan pembuatan dokumen bukti potong. Selanjutnya, bukti potong ini akan diserahkan kepada para pegawai. Maka selesai sudah flowchart untuk penerimaan gaji dari transfer melalui rekening bank. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selina. Kepada Selina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada dokumen terkait. Pertama itu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Seperti yang ada di layar, ada form usulan perubahan gaji, ada tanggal pengajuan, nama, NIK, jabatan, departemen, gaji pokok awal, dan pengajuan, tunjangan jabatan, transportasi, tunjangan lain-lain, bonus, total gaji, dan alasan kenaikan gaji yang disusulkan oleh manajer, diketahui oleh HRD manajer, dan disetujui oleh direktur. Kemudian yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir adalah dokumen untuk mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan. Pertama itu ada nomor, nama, jam biasa, jam lembur, tarif, dan jumlah. Fungsi kartu jam hadir ini yang pertama untuk mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan, menghitung jumlah dan kerja lembur, memantau kedisiplinan dan kehadiran, membantu proses penggajian dan perhitungan upah. Kemudian ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja itu biasanya berfungsi untuk mengontrol kehadiran dan ketidakhadiran, menghitung jam kerja, dan membuat laporan kehadiran dan ketidakhadiran. Kartu jam kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat kedatangan, keberangkatan, dan lamanya waktu kerja karyawan. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktia. Kepada Oktia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dokumen yang keempat yaitu daftar gaji dan upah. Berikut ada tabelnya, yaitu yang pertama nomor, NIK, nama karyawan, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, jabatan, departemen, grade atau tingkat, gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, tunjangan transportasi, tunjangan lainnya, dan total gaji. Selanjutnya yang kelima ada slip gaji dan upah, yaitu terdapat nama, NIK, status, jabatan, bulan gaji, dan tabel berupa pendataan, jumlah, potongan, yang di bawahnya ada gaji kotor, total potongan, dan gaji bersih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oktia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ancaman dan pengendalian terkait
perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Yang pertama ada kehilangan data atau kerusakan file. Ancamannya jika file induk penggajian diubah atau dihapus tanpa otorisasi, hal ini bisa menyebabkan hilangnya data karyawan atau kesalahan dalam pembayaran gaji. Pengendaliannya backup rutin melakukan cadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan data penting. Yang kedua, penyalahgunaan data. Ancaman karyawan atau pihak yang tidak berwenang bisa mengubah data penggajian untuk keuntungan pribadi seperti manipulasi gaji atau data karyawan. Pengendaliannya dengan pemisahan tugas, memisahkan tanggung jawab antara orang yang mengelola data gaji dengan yang melakukan verifikasi pembayaran untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Yang ketiga itu ada penurunan keamanan dan kepercayaan karyawan. Ancamannya jika karyawan merasa bahwa data pribadi atau gaji mereka bisa diubah tanpa izin, kepercayaan terhadap perusahaan bisa menurun. Pengendaliannya yaitu dengan sosialisasi tentang keamanan data, memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data penggajian. Yang kedua itu ancaman dan pengendalian terkait data waktu kerja yang tidak akurat. Yang pertama ada perhitungan gaji yang salah. Ancaman ketidakakuratan data waktu kerja berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan gaji baik secara berlebihan maupun kurang. Hal ini dapat merugikan baik karyawan maupun perusahaan. Pengendaliannya yaitu lakukan verifikasi data waktu kerja secara berkala untuk memastikan akurasi sebelum perhitungan gaji dilakukan. Yang kedua itu ada pelanggaran regulasi ketenagakerjaan. Ancamannya yaitu data waktu kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan seperti batas jam kerja maksimum atau hak lembur yang bisa menimbulkan sanksi. Pengendaliannya itu dengan menerapkan kebijakan yang jelas terkait dengan jam kerja, lembur, dan waktu istirahat sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional yang menurun. Ancamannya ketidakakuratan data waktu kerja dapat mengganggu penjadwalan dan alokasi sumber daya, menyebabkan ketidakefisien operasional seperti kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Pengendaliannya lakukan evaluasi rutin terhadap sistem penjadwalan untuk memastikan bahwa semua karyawan dijadwalkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga itu ada pemrosesan pengajian yang tidak akurat. Yang pertama, kesalahan perhitungan gaji. Adapun ancamannya itu kesalahan dalam menghitung jumlah gaji atau tunjangan yang seharusnya diterima oleh karyawan. Lalu pengendaliannya itu melakukan verifikasi gaji secara berkala untuk memastikan bahwa perhitungan sudah benar. Lalu keterlambatan pembayaran gaji. Ancamannya keterlambatan dalam pembayaran gaji dapat merusak hubungan antara perusahaan dan karyawan serta menurunkan motivasi kerja. Lalu pengendaliannya menetapkan jadwal pembayaran yang konsisten dan mengatur proses pengajian agar selesai tepat waktu serta mempunyai cadangan dana yang cukup untuk proses penggajian. Selanjutnya, akses tidak sah ke data penggajian. Ancamannya, akses yang tidak sah atau kebocoran data penggajian dapat menimbulkan pencurian identitas atau penyalahgunaan data sensitif karyawan. Lalu pengendaliannya menggunakan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan kontrol akses yang ketat serta membatasi akses ke informasi penggajian hanya pada pihak yang berwenang. Selanjutnya, pencatatan yang tidak tepat tentang jam kerja dan kehadiran. Ancamannya itu kesalahan dalam pencatatan jam kerja atau absensi dapat mengarah pada pembayaran gaji yang tidak akurat. Lalu pengendaliannya menggunakan sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem penggajian.
seperti fingerprint atau kartu absensi. Menerapkan kebijakan yang jelas tentang pencatatan jam kerja dan mengedukasi karyawan untuk memastikan keakuratan data. Lalu yang keempat itu pencurian cek gaji atau distribusi cek gaji palsu. Yang pertama itu pencurian cek gaji. Adapun ancamannya itu bisa terjadi ketika karyawan tidak dapat melindungi gajinya sendiri dari pihak luar yang bisa saja memanfaatkan gaji yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Selanjutnya ada pendistribusian cek gaji palsu. Ancamannya itu pihak luar dapat melakukan pemberian cek gaji palsu kepada karyawan dengan membuatnya seakan-akan milik perusahaan. Dan tentu saja hal itu akan merugikan baik bagi usaha sendiri maupun si karyawan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial. Adapun pengendaliannya itu yang pertama menggunakan pembayaran elektronik, mengamankan cek gaji fisik dalam lemari yang terkunci sebelum distribusi, lalu memberikan cek gaji hanya kepada karyawan yang dapat memberikan identifikasi valid seperti data pribadi yang hanya dimiliki oleh karyawan. Lalu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kebijakan anti fraud dan penipuan. Mengasuransikan cek gaji agar dapat mengurangi tingkat kerugian akibat pencurian cek gaji. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kristi. Kepada Kak Kristi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ancaman kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Ancaman kehilangan data juga seringkali menjadi ancaman yang terhadap sistem keamanan usaha. Data mengenai karyawan yang bocor dapat melanggar privasi dan peraturan perlindungan data. Akibatnya, data-data ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan secara ilegal oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan reputasi usaha. Oleh karena itulah diperlukannya pengendalian untuk mengatasi ancaman ini. Adapun pengendaliannya seperti menginskripsi data penggajian selama penyimpanan dan transmisi, menerapkan kontrol akses berbasis peran seperti atau role-based access control, melakukan pelatihan keamanan dan pengelolaan data untuk staf pengelola penggajian, menggunakan autentikasi dua faktor untuk mengakses data-data sensitif seperti penggajian, menyimpan salinan cadangan data penggajian di lokasi aman dengan enkripsi, dan melakukan penilaian risiko berkala untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan. Ancaman yang terakhir yaitu kegagalan dalam melakukan pembayaran. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada karyawan. Beberapa di antaranya seperti karena lupa tanggal penggajian, keadaan finansial usaha yang sedang tidak baik, sistem otomatis yang tidak dapat melakukan pembayaran meskipun data keamanan yang dimasukkan sudah sesuai, dan lain sebagainya. Keterlambatan pembayaran ini dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan atas kinerja usaha dan masalah-masalah lain seperti masalah operasional usaha. Adapun pengendalian untuk ancaman ini seperti menyiapkan cadangan dana untuk situasi darurat atau kegagalan sistem, menggunakan sistem pengingat untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai jadwal, melakukan uji coba sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi kegagalan, memastikan ada sistem cadangan jika sistem utama gagal seperti server backup, menyiapkan kontrak dengan penyedia jasa penggajian lain sebagai rencana cadangan, dan melakukan evaluasi kapasitas finansial secara berkala. Hal ini dapat membantu pemilik mengevaluasi ketersediaan dana perusahaan untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.